Dikit dia. 5 nih. Iya makanya. Taruh aja yang banyak. Gue udah rekam kan itu. Udah. Masuk, ayo udah lu sambil ngobrol tapi gue sambil numpain kan gak Iya nggak apa-apa. Emang gak ada pembukanya. Gak usah lah. Capek. Bang, kalau misalnya ternyata bintang jatuh itu hari kiamat gimana bang? Tapi betul loh. Bintang jatuh. Kalau bintang jatuh itu yang dinamakan bintang itu kan karena ada gemerlap cahaya yang di atas kan. Nah pas udah jatuh ke bumi itu orang mikirnya meteor anjir. Tapi ada tuh yang kayak oh iya. Ada kan yang kayak jatuh bintang. Iya emang ada. Tapi bu ya meteor kecil lah, meteor santai. Komet, Meteor Iya, kecil komet. ya. komet, Karena kalau misalnya berempat Kobe Junior, Junior. walaupun sebenarnya berempat bentuk Kobe Junior bisa jadi Meteor Garden. Bisa Bisa. juga komet anggota DPD. Komen. Oh komet ya. Makan di depan. Itu Rossi waktu ngobrol sama komen dia ketawa nggak ya? Ngerti semakin di depan aja kagak dia. Ya. Dia cuma yang taunya gitu-gitu aja. Makin di depan kan? Iya, cuman gini. Iya. Apa yang dia tahu? Malam hari. Gue tuangin gue yang makan gitu. Kan Lu kayak nuangin ke binatang anjir. Terus gue yang makan. sekarang gini deh. Kan lu bilang tadi tambahin. Lu lapar. Sebenarnya kan nggak ada yang nyuruh lu. Kalau lu mau nganggap gitu, gue sih nggak masalah. Gue tuh baca artikel apa ya? Jadi Cina itu Hah? Seret kan? Jadi Cina itu dia membentuk pesawat. Hah? Ini apa boleh dikonfirmasi ya sebenarnya atau salah ya? Cina tuh bikin pesawat, sebenarnya pesawat induk. Ya. Jadi pesawatnya gede. Di atasnya Nah, ada. di dalamnya itu Hah? ada pesawat-pesawat tempur ya cuy, kayak kapal induk. Ah. Nah itu bayangin aja serem ya kalau misalnya beneran kejadian ada itu pesawat dan dipakai pas perang. Lu bayangin aja ketika lu lagi di darat gitu ya terus ngeliat pesawat Hah? segede Jakarta gitu misalnya. Nah dari situ keluar entah drone, entah pesawat-pesawat tempur gitu. Itu ngeri banget sih kalau kejadian. Tapi emang perkembangan teknologinya lagi keren-kerennya bang. Pengiriman, lu tau nggak kapal yang untuk mengirim mobil, Oh kamop. kapal motor, kamop, kapal Betul. untuk ngirim mobil yang segede gitu, mereka udah punya kapal listriknya. Caltrek. Tapi kalau misal kapal listrik dia ini dong. Kalau misalnya singgah di apa pelabuhan mana gitu dia ngecas jatuhnya ya. Nah, gue nggak tahu. Sedangkan charging station tuh belum ada. Bukan belum ada sih menurut gue, tapi iya nggak sih menyanggupi untuk ngecas segede gitu. Iya. Dan itu udah dilakukan trip pertama. Kapal Sama siapa? Kapalnya Cina. Nah, perusahaannya nggak apa-apa gue sebut. Apa? Ini BYD. Oh, dia punya kapal ya? Iya, dia bikin progresif lagi dari dia untuk ngirim mobil listrik dia atas permintaan dari Brazil, dia bikin kapal listrik. Yang makanya gue bilang, ini kapal listrik untuk menggerakkan dia. Sebenarnya banyak sih resource-nya kalau di pikiran gue ya. Untuk menghasilkan listrik di dalam dia bikin mini turbin di dalam air. Jadi ngedam air di bawah untuk jadi pengisi. Tapi cost-nya lebih mahal apa lebih murah jatuhnya? Kalau menurut gue sih ini bukan tentang cost ya, dia emang sekalian Itu tentang kepercayaan deh. Iya, nge-branding nama dia, gue punya kapal. Iya. Ya kalau misalnya ternyata lebih mahal ya nggak pakai juga. Mendingan pakai apa sih bensin kan? Tapi enggak.
Kalau ngeliat sih nggak akan lebih mahal ya. Biasanya tuh kalau untuk inovasi baru tuh yang mahal tuh kan pengembangan ya. Tapi dalam prakteknya pasti akan lebih baik. Karena Fitra Eri pernah ngomong, kalau tenaganya fosil, outputnya juga tetap karbon monoksida, berarti masih better listrik dong, walaupun tenaganya dapat dari tambang, outputnya bukan monoksida gitu. Tapi serem berarti kalau misalnya ada pesawat, kapal yang listrik gitu berarti kan nggak ada suaranya kan? Tiba-tiba kita dengar suara air doang. Di belakang, serem banget itu. Apalagi dia kapal cepat gitu ya. Iya, kapet. Kapal tuh. Kan kita mikirnya kan lumba-lumba atau apa. Hanya lagi mancing. Ngeliat tiba-tiba keguyur aja tapi nggak tahu apa yang lewat. Iya. Apaan tuh? Kapal pak. Oh, kapal listrik. Buta orangnya bukan ini. Kenapa buta orang kita nggak tahu? Habis itu gelap gulita kan malam-malam kan. Lebih ngeri lagi. Oh ya, hilang dari radar. Iya, hilang dari radar. Dan tentang kembali ke perkapalan lagi ya. Lu kapal induknya Amerika udah melewati wilayah perbatasan Indonesia untuk persiapan di perang. Iya tahu tuh, harusnya kita cegah tuh. Itu tidak melanggar bang, secara hukum internasional. Secara zona ekonomi eksklusif. Dan dia nggak mencuri orang numpang lewat. Terus apa masalahnya? Dia gue nggak tahu ya, tapi Makan dulu baru ngomong. Di berita, Entuk kayak bebek anjir. Di berita itu juga yang lu ngomong tadi. Apa? Di berita itu dia bilang dia nggak melanggar hukum internasional, cuma dia hanya memberitahu radar, habis itu hilang radar. Dia cuma melintas, itu nggak masalah katanya. Gue nggak tahu. Mau kemana emang? Perang. Mau ke Iran maksudnya? Kok lewat situ? Dari Filipina. Oh jadi gini saat gitu ya? Iya. Kan Kalau ke sana? Ke Rusia lebih ribet lagi ya? Jangan Rusia, udah ketemu Cina duluan. Oh iya, berarti dia set. Tapi kenapa lewatnya mana sih? Dia lihat kita lihat bawah, Iya, lewat tembus ke Asia Selatan, India. berarti Sumatera, Kalimantan. Iya. Iya apa? Iya emang kayak gitu muternya. Kalau ke sono mah jauh. Oh, gue kirain ke arah timur gitu baru. Dia nggak mungkin lewat selat kita, tapi dia mungkin tuh mengitari perairan kita. Berarti dia ngelewatin Singapura juga dong, Singapura. Enggak. Kalau dia ngelewat Singapura, nggak akan tembus bang. Terus dia lewat mana? Misalnya kan Indonesia, kan gini. Kan dari Filipina. Filipina sini. Set gini nih. Lewat Aceh. Aceh. Sebelah Aceh apa? Sebelah Aceh kan emang langsung ke Thailand atau Malaysia. Malaysia perbatasan Thailand. Malaysia berarti kena juga radar nih. Thailand kena. Nah, tapi dia lebih ke jauh. Dia lebih ke langsung kena radarnya India. India akhirnya kena tuh radar India. Kena karena dia langsung tembus ke Sri Lanka kan. Baru ke kanan. Ada yang komplain nggak? Itu cuma karena berita nasional, jadi nggak tahu berita internasional ada yang komplain apa enggak. Tapi kalau memang ini sih ke penemuan-penemuan gitu kayak misalnya sekarang kan perang tuh banyak pakai drone. Udah jarang tuh apa man to man gitu. Walaupun masih ada ya di Rusia atau mungkin di mana lah gitu. Cuman kalau kita lihat Iran Israel itu kan roket-roket balistik gitu. Tapi kalau lu sebagai manusia nih, kira-kira penemuan apa yang lu harapkan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari lu? Untuk menunjang kebutuhan sehari-hari gue ya. Kalau gue sendiri tuh mesin rumah tangga. Mesin rumah tangga. Apa maksudnya? Ya, dia mesin yang langsung sekaligus bisa, misalnya nih, mesin rumah tangga nih banyak kan. Ya kita naruh cucian. Iya. Tapi dia langsung terintegrasi untuk pengering sampai jadi. Jadi kita nggak perlu jemur lagi. Keringnya benar-benar kering. Ya, di Amerika mah begitu. Iya, tapi kan dia ngelipat. Ini udah sampai lipat. Oh. Terus sebenarnya di Eropa tuh udah ada mesin pencuci piring. Jadi piring kotor udah maksudnya udah dibersihin tuh, ya sisa makanannya udah nggak ada, tinggal sisa lemak dan bumbunya ditaruh, lalu cuci karena di tempat mertuanya kakak gue udah kayak gitu, udah langsung dapat yang bersihnya, kita yang mindahin gitu. Kalau lu sendiri?
Kalau gue tuh yang menunjang gue sebagai manusia gitu ya, karena makin beranjak nambah usia itu kan paling susah tuh untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik. Gue pengen ada satu penemuan di mana ketika kita klik tuh kita langsung tidur lelap. Jadi misalnya di Bang, langsung lelap gitu 8 jam bus, kan enak ya daripada harus tidur nari posisi enak gini, aduh panas nyamuk atau gue apa. takutnya lu klik mesin henti jantung, tau gak lu? Bukan, emang biar tidur aja. Jadi itu mesinnya tuh ke otak kita sama ke badan, jadi ntar dia ngebaca pas sudah misalnya jam 9 gitu. Oke deh, walaupun masih abis minum kopi 10 gelas gitu ya, jadi masih on banget gini, cuma emang udah harusnya tidur. Pas dia udah rebahan, klik, Gue mah takut itu mah. langsung hilang, langsung mimpi. Gue mah takut. Kenapa? Kan bagus lagi. Mana ada bagusnya? Dan kita bisa mengatur, oke kita bangun jam 5 nggak perlu pakai alarm. Terus Jadi sama langsung- kayaknya lu merobot. Iya, terus bangun tuh gitu. Mati lu jantung lu. Ya itu kan maksud gua seenggaknya bangun lah gitu. Jadi bangun Lu tidur udah fresh. Lu yakin gak apa yang lu bikin tuh gak ada efek samping di otak lu langsung? Lebih nyantai sih pasti. Lebih cepet stroke lu. Lu teker langsung di sini. Ini ya kalau urat lu kuat. Bukan gitu Malik. Ini ya, misalnya tuh alatnya kayak, lu tau nggak Men in Black tuh, kayak misalnya alat yang nah ntar dia udah lupa tuh. Nah itu kayak gitu juga. Jadi kita lihat udah siap tidur, kita Bang, gue langsung tanya, hilang. lu kan drup langsung jerat. Yang diincer apa untuk relaksi pertama? Di otak kan, untuk ngasih tahu ke badan untuk kita relax tidur kan. Iya. Lu yakin gak ada efek samping di situ? Mending gue cuci piring bang, efek sampingnya meleduk. Lu mati. Begadang efek sampingnya apa? Begadang mati, lu gitu mati lu. Iya makanya kan. Ya emang kematian tuh yang pasti di dunia. Iya. Cuman ya, Tapi kebutuhan orang untuk tidur pulas cepat itu kan hal yang penting bro. Daripada alat lu begadang terus. itu Ada sabun. itu bukan alam. Itu psikotropika. Kalau kayak gitu bang, menurut gua yang harus diperbaiki mah kualitas hidup lu bang, bukan lu butuh alat. Kalau gua itu bisa jadi karena kesibukan. Masa lu insom, lu butuh alat, habis itu yang lu nggak ngerasa itu akan ada efek samping di badan lu. Iya sih. Kayak Itu kan sama kayak bius ya. iya kayak obat bius gitu. Tapi ini bius tanpa suntik, BTS. Jadi pas dibangunin orang tuh juga nggak bisa. Makanya hati-hati nih kalau misalnya kepencet, misalnya kita bawa nih kemana gitu. Lu nggak bayangin ya, kan lagi lebaran atau apa, ada bocah apa nih untuk Itu ngapain? Paling sekeluarga itu ya. Tapi kita hidupinnya gimana lagi? udah harus nunggu 8 jam itu. Nggak bisa diapa-apain. Lu mau manggil palang merah kayak pemadam kan kebakaran nggak bisa. Terus tunggu 8 jam. Itu lagi ceritanya kepencet kan? Iya kepencet. Ya. Atau misalnya dia taruh di ini kan kayak bentukannya kayak vape gitu lah ya. Biar enak. Dia taruh lah di kantong. Set. Lagi drum dia misal musisi. Bentak. Orang itu semua. Ya. Iya. Ketiduran tuh. Orang tidur selama serangan jantung udah nggak bisa bedain. Apalagi tidur. Ini ketiduran apa serangan jantung nih ya? Kayaknya kepencet nih. Bayangin, kayaknya nggak make sense bang. Tapi menurut gue maksud gue alat tuh yang ya nggak langsung sih, tapi setelah 5 menit 10 menit tuh kita bisa cepet lah gitu terlelap. Soalnya kan susah nih makin beranjaknya usia. Kalau gue sih itu penemuan yang pengen lah gitu. Karena obat dari lu untuk tidur itu capek sih. Iya. Yang kedua juga kalau misalnya lu tidur, gue udah mau ngelelap mata tapi nggak bisa tidur, apalagi ya? Karena pasti tuh menyerang ke saraf otak. Bagus, tapi bisa membahayakan. Iya memang. Emang itu pemakaiannya tuh maksimal sebulan lah. Sebulan. Iya sebulan doang. Habis itu Ya sebulan takutnya kemo ya. iya sebulan buang, nanti ada alat baru lagi baru dia boleh beli. Jadi dan alat itu mahal 1 miliar lah.
Jangan dibeli bang. Nah, kalau lu tahu mahal juga ntar berat-beratin ekonomi lu sendiri namanya. Sama ini sih, kalau penemuan itu kayak yang menunjukkan, gue tuh paling seneng Doraemon kan, gue baca Doraemon, gue tuh pengen pintu kemana aja sih. Lu mau kemana emang? Ya misalnya kita ke kantor, Hmm. aduh lewatin macet dan lain-lain, langsung aja pintu, set, langsung kantor. Kan enak tuh. Disiplin waktu dapat dia, efektivitas dapat daripada harus. Jadi emang jalanan dipakai untuk San Mori aja. Orang-orang Harley gitu aja. Lu tau gak efek samping kayak gitu bang? Apa? Rumah sakit membludak. Kenapa? Orang nggak butuh ambulan, tiba-tiba udah rame. Tapi orang nge-gym juga nggak ini, maksud gua, aduh capek nih ke gym, macet, langsung set game. Gitu, Jer. Pintu kemana aja tuh bagus tuh. Gua nggak. Nah, pintu kemana? Itu mungkin masih masuk akal, nggak ada ke tubuhnya. Cuman emang daya gerak manusia jadi lambat aja. Sama mungkin kalau itu kan berdasarkan pintunya itu di custom untuk pribadi. Jadi pintu itu berfungsi berdasarkan apa yang ada di otak kita atau yang kita ucapkan. Gua nggak mau. Kalau kita ucapkan langsung mending. Apa yang berasal dari otak kita? Gua nggak mau. Lama-lama kita jadi robot di mimpi lu. Enggak. Iya. Jadi misalnya, tapi jangan salah pemikiran gitu. Misalnya kita pengen ke supermarket, ke toilet supermarket kali ya, masuk dus, anjir, udah ke toilet, orang lagi berak gitu ya. Mas, maaf salah pintunya tuh, pintu kemana aja salah tuh ya. Atau nggak misalnya pintunya lagi error. Misalnya kita masuk pintu kemana aja, ternyata kita masuk ke kamar pribadi presiden. Itu apa efek sampingnya lah gitu. Itu bukan efek samping, itu yang harus dihindari. Iya. Ya kan? Gue tahu Indonesia semakin dilarang semakin kepo. Ditulis larangan jangan masuk ke tempat presiden. Indonesia larangan adalah perintah. Dimasukin buk. Paham ya? Kan presidennya siapa gitu ya? Anggaplah jangan siapa gitu. Baru bangun pagi, ya kan? Keluar kamar, istana presiden. Buset rame banget nih. Saya warga pengen di situ. Gara-gara pintu kemana aja? Berarti ada samping juga membahayakan stabilitas negara. Iya. Kalau demo rame-rame, demo tentang penolakan undang-undang, apa enggak langsung digeruduknya di depan muka? Nah, itu bagus sih. Itu mah ngeri. Geruduk ininya kan? Iya, anggota legislatifnya. Iya. Emang ngeri. Ya makanya digunakannya itu harus dengan bijak lah gitu. Dan jangan misinterpretasi juga ya. Takutnya nanti yang pembuatnya nih, inventornya, oke gue buat pintu kemana aja, yang dibuat malah pintunya yang gerak kemana-mana gitu. Jadi pas nyampe lah pintu gue kemana nih? Oh lagi kemana-mana dia, kemana aja. Itu salah juga. Itu apa ya, mau kasar-kasar kita mau kita upload. Masa pintu jalan-jalan nanti juga. Kalau lu ada lagi nggak? Kalau gua apa ya, selain untuk rumah tangga ya, rumah tangga ini sampai titik yang betulin plafon tuh ada alatnya yang kenceng gitu. Iya. Ya kan, butuh rumah tangga tuh penting bang. Iya. Bocor tinggal. Langsung. Misalnya untuk penggunaan perbaikan di atap ini enggak serta-merta menggunakan paku, tapi ada power glue yang kuat sama tanah air gitu. Emang power glue nggak kuat dan tanah air? Tapi kan hanya digunakan dalam jangka-jangka tertentu. Misalnya kayak ini lem Korea, lo nempel genteng emang bisa ya? Enggak sih. Nah, dibutuhkan. Kita jadi mengurangi paku gitu kan. Jadi pas misalnya memperbaiki enggak, ya. Lem Korea itu beneran dari Korea apa sih? Bahasanya aja bang. Oh Korea. Emang ada tulisan Koreanya, cuman nggak tahu tuh made in Korea beneran.